Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Alcairi dengan NIM 2011102441163. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Hub-Lite RB941-2ND. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak ini pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Hub-Lite 2ND pada CPXYZ agar dapat terhubung dengan pengguna internet di CP agar dapat meningkatkan layanan dan kinerja para pekerja di CP tersebut. Pengembangan jaringan wireless dengan menggunakan tahapan network development, life cycle, primer, dan data sekunder analisis sistem yang berjalan dengan menggambarkan topologi jaringan saat ini dan yang diusulkan perancangan sistem simulation prototyping sampai dengan tahapan implementasi. Hasil pengembangan jaringan wireless saat ini yang sudah dikonfigurasi melalui mikrotik adalah 16 pengguna yang terdiri komputer atau laptop dan 10 device pribadi yang masuk ke dalam jaringan sehingga untuk akses ke internet lebih stabil sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan rate limit masing-masing user. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini seiring meningkatnya pertumbuhan jaringan internet, membuat semua perusahaan atau instansi harus memiliki infrastruktur jaringan untuk mendukung fasilitas dengan koneksi internet. Selain itu didukung oleh perkembangan mobile device yang semakin canggih, maka teknologi jaringan wireless merupakan hal yang sangat tepat untuk menjadi sebuah infrastruktur baru dalam sebuah perusahaan atau instansi. Kemajuan teknologi informasi harus terus dimaksimalkan kualitas serta kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini selain fiber optik, salah satunya adalah wireless LAN atau disingkat dengan WLAN. Yang dikutip Eko Nugroho dan Diniarti 2021. Nah, selanjutnya wireless merupakan standar dari jaringan tanpa kabel atau yang dikenal dengan nama wireless networking dengan fungsi untuk menyempurnakan komponen-komponen pada jaringan internet agar terkoneksikan atau agar terhubung dengan internet dengan mudah. Yang dikutip oleh Hafiz DKK 2021. Nah, selanjutnya jaringan adalah salah satu teknologi yang saat ini digunakan secara luas di berbagai instansi. Kantor, kafe, mall, bandara, hotel, bahkan di sekolah-sekolah manapun di kampus-kampus. Dikutip oleh Rusdan dan Sabar 2019. Yanyan Check House. Selanjutnya Yanyan Check House Batam adalah salah satu brand pionir di bidang pastry dan bakery di kota Batam. Memfasilitasi karyawannya untuk terhubung ke internet guna mendukung pekerja karyawannya sendiri menggunakan jaringan wireless. Yang mana jaringan ini memang sudah banyak digunakan di berbagai instansi. Kantor, kafe, mall, bandara, hotel, bahkan di sekolah-sekolah manapun di kampus-kampus. Berada di Komplek Mitra Raya nomor 22, 23 dan mempunyai 9 outlet tersebut di Kota Batam. Nah, hasil wawancara dan dengan Bapak Agus Toko pada tanggal 24 Maret 2022 Yan 20 MB. Selanjutnya satu yang mana saat ini komputer yang tersedia 6 komputer, kemudian untuk device pribadi yang terhubung pada jaringan tersebut 10 buah. Pada tabel pertama, penggunaan bandwidth oleh pengguna by Okla. Nah, waktunya hari ke pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, hari pertama ini penggunaan bandwidth oleh pengguna unduh 2,3. Hari pertama 2,3 unduhnya, hari kedua 4,75 unduhnya, hari ketiga 5,56. Nah, unggahnya 3,15, unggahnya selanjutnya 2,36, unggah selanjutnya 3,53. Pingnya 8 ms, 7 ms, 9 ms. Satuan Mbps, 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 Mbps. Rata-ratanya 4,2, unggahannya 3,01 dan pingnya 8,00 ms. Keterangan 16 user online, 16 user online, 16 user online.
Selanjutnya tabel 2, penggunaan bandwidth oleh pengguna by SpeedHack. Nah, bisa dilihat pada tabel 2. Kemudian berdasarkan observasi selanjut didapat bahwa koneksi internet yang kurang stabil disebabkan karena belum adanya manajemen bandwidth yang baik, pembagian bandwidth yang mana hasil dari SpeedSet selama 3 hari yang telah dilakukan di Yanyan Check Host Batam, yang mana rata-rata unduh sebesar 4,20 Mbps, unggah 3,01 Mbps dan ping 8,00 ms melalui aplikasi online Speed Test by Okla, dan rata-rata sebesar 2,17 Mbps, unggah 4,07 Mbps dan latensi 401,87 ms melalui aplikasi online Speed Test by SpeedHack. Kemudian muncul masalah koneksi kurang stabil jika banyak pengguna secara bersamaan sehingga menghambat beberapa pekerjaan karyawan seperti Zoom Meeting untuk demo, resep, akses perjalanan yang menggunakan jaringan internet. Selain itu, jaringan wireless tidak menggunakan pengamanan atau password, serta belum ada konfigurasi user dan profil yang berbeda, dan belum adanya pembagian rate limit. Hal ini dapat menyebabkan koneksi internet kurang stabil. Untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan pembagian jaringan dengan mikrotik router OS yang berfungsi sebagai pengatur jalur lalu lintas data. Untuk mengatur masalah performa jaringan, mikrotik router OS merupakan sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai network router, yang dikutip oleh Soeharto TKK 2020. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, saya menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Haplet RB941 strip 2ND pada CPXYZ menggunakan metode NDLC. Nah, di sini ada identifikasi masalah, perumusan masalah, studi literatur, analisis, desain, simulation, prototyping, implementation, monitoring, manajemen. Nah, kerangka pemikiran penelitian, gambar pertama ini kerangka pemikiran penelitian yang dikutip Senjaya dan Setiadi 2019. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pengumpulan data mendukung dalam pembangunan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Haplet RB941 2ND pada CPXYZ sesuai dengan tahapan NDLC sebagai berikut. Sini ada analisis kebutuhan. Nah, di sini ada analisis kebutuhan. Merupakan tahapan di sini ada analisis kebutuhan. Merupakan tahap menguraikan seluruh kebutuhan yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan secara detail dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang atau memperbarui. Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi konsep sistem. Konsep sistem serta mendefinisikan kebutuhan sejumlah elemen atau komponen sistem sehingga gambaran umum kebutuhan sistem dapat diketahui. 1. Analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras dalam pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Haplet RB941 strip 2ND pada CPXYZ. Nah, pada tabel 3 ini perangkat keras ya seperti 1. Laptop, device pribadi, switch hub, mikrotik, dan AP. Nah, lanjut untuk kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak dalam mengembangkan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Haplet RB941 strip 2ND pada CPXYZ. Nah, pada tabel perangkat lunak dalam pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Haplet RB941 2ND pada CPXYZ. Perangkat lunak pada tabel 4, perangkat lunak
Di sini ada aplikasi seperti Speedtest, Winbox, Cisco Packet Tracer, dan spesifikasinya online based Speedhack version 3.31 version 7.3.0. Yang ketiga, analisis bahan penelitian. Bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini merupakan data yang didapat dari CPEKZ seperti nama pengguna, batasan rate limit masing-masing pengguna, dan workgroup yang digunakan. Tabel 5, tabel pembagian pengguna dan rate limit nama pengguna. Tabel 5 ini adalah pembagian pengguna dan rate limit, yaitu nama pengguna Susanto, Agus Setiadi, Henry, Udin. Nah, dan pembagian rate limitnya 4M /4M, dan selanjutnya 4M /4M. Nah, pada tabel 6, tabel nama pengguna dan workgroup. Nah, di sini ada nama pengguna dan workgroup. Nama pengguna seperti yang tabel 5 tadi, dan workgroupnya OYY. Nah, lanjut kita 3.1 desain. Pada tahap awal dilakukan konfigurasi router mikrotik. Konfigurasi dilakukan dengan menggunakan mikrotik tipe hub light, sehingga tidak memerlukan proses penginstalan dalam pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router. Hub light RB941-2ND ini pengaksesan menggunakan Winbox karena mudah dipahami dan digunakan. Nah, ini saya bisa lihat konfigurasi topologinya. Konfigurasi topologi. Nah, merupakan perancangan topologi sudah telah ditambahkan perangkat keras mikrotik dengan topologi star. Biasa menggunakan topologi star dalam penelitian ini karena topologi ini yang cocok digunakan dengan kondisi yang ada di CPEKZ. Karena semua kabel dihubungkan dari komputer-komputer ke lokasi pusat, di mana semuanya terhubung ke suatu yang dinamakan switch hub. Nah, ini konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address pada tabel 5, tabel pengalamatan IP address. Bisa kita lihat sendiri. Ini dia konfigurasi IP address. Nah, ini kita bisa lihat. Yang kedua, konfigurasi mikrotik. Pada gambar 3, Ether 1. Kita bisa lihat seperti ini. Gambar 4, Ether 2 bisa lihat seperti ini. Nah, gambar kelima, Ether 3 kita bisa lihat juga seperti ini hasilnya. Nah, 4, konfigurasi login hotspot. Tampilan standar dan dari login hotspot menjadi lebih menarik sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing file login tersebut. Dan di antara file tersebut adalah login HTML, status HTML, logout HTML. Untuk penjelasan adalah sebagai berikut. Login HTML merupakan sebuah halaman login yang ditampilkan untuk autentikasi user dengan memasukkan username dan password. Status HTML merupakan sebuah halaman yang ditampilkan setelah user berhasil diautentikasikan. Halaman ini menampilkan sebuah pop-up tentang status di halaman, apakah login atau logout, dan juga akan di-redirect otomatis atau manual ke halaman web yang diakses oleh user. Logout HTML merupakan sebuah script yang digunakan untuk keluar dari home login tersebut. 3.2 Simulasi prototyping. Pada tahap ini, penulisan membuat prototipe dari sebuah sistem baru yang akan dibangun, tujuan agar memperkecil resiko kegagalan saat proses pembangunan dan implementasi pada lingkaran nyata. Nah, simulasi topologi. Cisco Packet Tracer adalah e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasi cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang diberlakukan oleh pengguna persis seperti aslinya. Topologi usulan seperti ini. Nah, simulasi IP address. Setelah melakukan perancangan topologi dan pembagian masing-masing IP pada setiap pengguna, pada simulasi ini akan dilakukan tes ping pada masing-masing pengguna melalui IP yang telah dibuat. Buka aplikasi Cisco Tracer, kemudian lakukan tes ping ke masing-masing IP pengguna melalui command prompt pada Cisco Packet Tracer. Nah, gambar 7 tes pingnya pengguna
Susanto seperti ini, bisa dilihat. Nah, gambar 8-nya seperti ini. Nah, lanjut gambar 9 tespingnya seperti ini, gambar 10 seperti ini, gambar 11, gambar 12. Nah, simulasi mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan. Nah, setelah dilakukan perancangan, maka akan dilakukan simulasi agar memperkecil risiko kegagalan saat sistem diterapkan. Gambar 13 penggunaan yang berhasil dikonfigurasikan seperti ini. Nah, lanjut simulasi login hotspot. Pada simulasi hotspot ini akan dibuktikan dengan status masing-masing pengguna saat melakukan hotspot login sebagai berikut. Setelah melakukan konfigurasi hotspot yang sudah dijelaskan pada tahap perancangan, lalu akan dilakukan simulasi dengan uji coba pack login yang sudah dibuat. Buka aplikasi browser Chrome, masukkan IP yang sesuai pada saat perancangan dan konfigurasi hotspot di mikrotik. Kemudian muncul tampilan login, masukkan masing-masing username dan password sesuai yang dibuat saat konfigurasi hotspot. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, lanjut implementasinya. Pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router couplet 2ND dengan metode NDLC dapat diimplementasikan dengan aplikasi online yaitu Speedtest. Dengan menggunakan aplikasi online tersebut, kita dapat melihat beberapa kecepatan internet yang sedang digunakan setelah menentukan masing-masing rate limit untuk pengguna lewat konfigurasi mikrotik. Nah, pada gambar 15 Speedtest by Speedhack pengguna Susanto. Seperti ini gambarnya. Pada gambar 16 seperti ini. Konfigurasi mikrotik yang mana kecepatan latensi 1159.8 ms, download 2,73 mbps dan upload 1,81 mbps. Ini pada gambar 16 kecepatannya latensinya 1209.6 ms, downloadnya 3,93 mbps dan upload 2,84 mbps. Nah, selanjutnya gambar 17 kecepatan latensinya 1876,3 ms, downloadnya 3,29 mbps dan upload 2,32 mbps. Selanjutnya gambar 18 kecepatannya latensinya 1976 3 ms dan download 3,55 mbps dan upload 2,82 mbps. Gambar 19 kecepatan latensinya 2659.8 ms, downloadnya 3,23 mbps dan upload 2,21 mbps. Gambar 20 kecepatan latensinya 1239.8 ms, download 0,73 mbps dan upload 0,21 mbps. Selanjutnya monitoring. Nah, monitoring ini pengembangan rate limit ini juga efektif diterapkan untuk pembatasan aktivitas download sehingga kecepatan akses internet untuk kegiatan lainnya dapat berjalan dengan maksimal. Pembagian rate yang diterapkan ini juga berhasil memberikan pembagian kapasitas internet yang merata untuk masing-masing user. Nah, pada gambar 21 traffic user Agus, gambar 22 traffic user Susanto seperti ini. Gambar 23 traffic user Henry, gambar 24 traffic user Udin seperti ini. Dan gambar 25 traffic user Yosi dan gambar 26 traffic user staff. Gambarnya seperti ini. Nah, monitoring keseluruhan user untuk Ether 2 atau LAN. Nah, gambarnya seperti lanjut manajemen pembuatan user profil dan pembagian rate limit yang sudah dilakukan pengaturan pada mikrotik dapat diimplementasikan pada jaringan yang belum memiliki pembagian batasan rate limit untuk level usernya ketika melakukan aktivitas internet. Nah, manajemen bandwidth ini juga baik dilakukan untuk membatasi kecepatan download sehingga kecepatan akses internet untuk kegiatan lainnya bisa dimaksimalkan. Dan lanjut untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil pembahasan, pada pengembangan jaringan wireless menggunakan mikrotik router Hybrid 2ND pada CP-XYZ, maka dapat diartikan kesimpulan sebagai berikut. Hasil pembagian jaringan wireless menggunakan mikrotik router Hybrid 2ND pada CP-XYZ mampu mengatasi masalah koneksi internet kurang stabil dengan dilakukan pembuatan user profil dan dengan masing-masing user yang ada di CP-XYZ dan dilakukan pembagian rate limit setiap usernya. 2. Jaringan tidak dapat diakses bebas karena sudah dilakukan konfigurasi username dan password serta sudah dilakukan pembuatan user profil untuk masing-masing user yang sudah dikonfigurasikan melalui settingan mikrotik. Untuk sarannya, berdasarkan hasil pembahasan ini, penulis mengusulkan beberapa saran untuk diperbaiki ke depannya. Penulis sadar bahwa penelitian ini butuh perkembangan yang lebih baik lagi secara penulisan maupun pengembangan yang telah dilakukan. Dan sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan penulis menerapkan konfigurasi username dan password serta pembuatan user profil untuk masing-masing user dengan pembagian rate limit yang sudah ditentukan yang membuat kinerja jaringan menjadi efektif. 2. Peningkatan kualitas internet dari ESP dapat ditingkatkan lagi. Hal tersebut karena di masa yang mendatang tuntutan klien akan semakin bertambah seiring berkembang teknologi semakin berkembang. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau presentasi yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.